Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita, sehingga di sore hari ini bertemu kembali di program Ngabuburit bareng Sultan Channel. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, tokoh idola sepanjang zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Teman-teman muda, sahabat Sultan Channel yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kabar teman-teman di sore hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Nah teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau nanya nih teman-teman, tapi jawab jujur ya. Siap? Oke. Nah teman-teman, ada nggak sih di circle pertemanan teman-teman sendiri nih, yang kalau nongkrong siang-siang di bulan Ramadan, tiba-tiba makan teman-teman? Atau diam-diam minum? Atau puasanya cuma setengah hari nih teman-teman sekalian? Ada nggak? Dan ternyata teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa waktu yang lalu pernah viral teman-teman. Ada video ya, dua remaja yang kemudian dipukulin ya. Kenapa? Karena dia ketahuan makan siang ya, makan siang oleh masyarakat di satu daerah ya. Kalau tidak salah di daerah Banyuwangi ya. Nah, teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya dua perilaku ini nggak bisa dibenarkan sebetulnya. Yang pertama, makan siang atau menyengaja tidak berpuasa ya di bulan Ramadan, ini sebagai bentuk ya tidak menghormati bulan Ramadan. Dan yang kedua, menasehati dengan kekerasan juga sesuatu yang tidak bisa dibenarkan teman-teman. Walaupun endingnya ya dua-duanya akhirnya berdamai. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya teman-teman, puasa itu pilihan atau kewajiban sih? Yuk kita diskusi. Nah teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwasanya saum di bulan Ramadan adalah kewajiban, dan ini dikuatkan juga dengan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar ya, yaitu syahadat, yaitu persaksian bahwasannya tiada Tuhan ya, tiada ilah yang kemudian berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah ya, melaksanakan salat ya, wa itaiz zakah ya, kemudian menunaikan zakat, wa hajjil baiti ya, kemudian berhaji, dan wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman muda yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, dari dua dalil ini, dari Al-Quran dan hadis ini, kita mendapatkan gambaran bahwasannya puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban teman-teman, bukan lagi pilihan. Dan Islam ya memberikan syarat wajib puasa teman-teman. Nah, di dalam kitab Matan Abu Suja dijelaskan syarat wajib puasa. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mampu berpuasa. Maka ketika teman-teman muda sekalian ya masuk ke dalam syarat wajib puasa, maka teman-teman wajib untuk kemudian menjalankan puasa. Nah, teman-teman sekalian, agar kemudian ya kita ringan ya dalam menjalankan puasa ya, ada tips yang kemudian kami berikan ya, dan kami singkat dengan nama nasi teman-teman. N ya. Niatkan dengan sungguh-sungguh di malam hari, karena puasa itu harus disertai dengan niat yang kuat. Kemudian A teman-teman ya, atur waktu istirahatnya, jangan sampai malam kita habis dengan begadang atau dengan main game semalaman. Kemudian S teman-teman, yaitu sahur jangan di skip, karena dalam sahur itu ada kebaikan teman-teman sekalian. Dan I, ingat teman-teman, bahwasannya Ramadan hanya 1 kali dalam setahun, dan tidak ada jaminan kita bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Maka teman-teman sekalian yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita maksimalkan puasa kita, saum Ramadan kita, agar kemudian
kita menjadi pemenang di Ramadan ini. Tidak hanya sekedar menjadi penonton Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.